Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan A3, Rolianus, dan saya sendiri Binoko akan memaparkan hasil penelitian kami, yakni tentang penggunaan QRIS di kalangan mahasiswa. Yang pertama, yakni kami menampilkan hasil analisis statistik deskriptif untuk melihat gambaran umum data kami. Yang pertama itu variabel kemudahan yang memiliki nilai rata-rata sebesar 4,12 yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa sistem QRIS ini sangat dimudahkan untuk digunakan. Dan selanjutnya ada variabel keamanan yang memiliki rata-rata 3,47 yang berarti persepsi responden terhadap keamanan sistem QRIS ini berada pada tingkat yang cukup. Sedangkan variabel tingkat penggunaan memiliki rata-rata 3,75 yang menandakan bahwa sistem cukup sering digunakan oleh para responden. Nilai standar deviasi masing-masing variabel berkisar antara 0,7 hingga 0,8 yang menunjukkan variasi data yang relatif homogen. Lalu korelasi antar kemudahan dan tingkat penggunaan adalah 0,792 yang menunjukkan bahwa hubungan dari beberapa variabel itu positif, kuat, dan signifikan. Korelasi antara keamanan dan tingkat penggunaan adalah 0,677, juga menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan. Kedua hubungan ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa keduanya memang berpengaruh nyata terhadap tingkat penggunaan QRIS tersebut. Selanjutnya yaitu hasil uji statistika inferensial pada regresi linear berganda. Yang pertama yaitu data yang digunakan berasal dari 31 responden. Ada 3 variabel yang dianalisis. Yang pertama yaitu tingkat penggunaan sebagai variabel dependent atau variabel yang dipengaruhi. Kemudian ada kemudahan dan keamanan sebagai variabel independent atau variabel yang mempengaruhi. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata tingkat penggunaan adalah 3,75. Kemudahan memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu 4,12 dan keamanan memiliki nilai rata-rata 3,47. Ini menunjukkan bahwa pengguna merasa aplikasi cukup mudah digunakan dan cukup aman. Selanjutnya yaitu korelasi hubungan antar variabel. Hasil korelasi persen menunjukkan bahwa kemudahan memiliki korelasi kuat dengan tingkat penggunaan sebesar 0,792, sedang keamanan juga berkorelasi positif sebesar 0,677 dengan nilai signifikasi sebesar 0,000, maka kedua hubungan tersebut signifikan secara statistik. Artinya semakin mudah dan aman aplikasi tersebut, maka semakin tinggi kecenderungan pengguna untuk menggunakannya. Lanjut pada model regresi. Dalam uji regresi, variabel kemudahan dan keamanan dimasukkan sebagai prediktor dari model summary. Kita mendapatkan nilai R-square sebesar 0,659 yang berarti sebanyak 65,9% variasi tingkat penggunaan dapat dijelaskan oleh faktor kemudahan dan keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi kita memiliki kekuatan penjelas yang baik. Kemudian ada uji F atau uji signifikasi model ANOVA. Hasil ANOVA menunjukkan nilai F hitung sebesar 27,029 dengan signifikasi 0,000.
Artinya secara keseluruhan model ini signifikan. Kedua variabel secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat penggunaan. Selanjutnya kita masuk pada uji T, yaitu pengaruh pada masing-masing variabel. Pada kemudahan memiliki nilai koefisien 0,700 dengan nilai signifikansi 0,000. Artinya, kemudahan berpengaruh signifikan terhadap tingkat penggunaan. Setiap peningkatan 1 poin pada persepsi kemudahan akan meningkatkan tingkat penggunaan sebesar 0,700 poin. Keamanan memiliki koefisiensi 0,238. Namun dengan nilai signifikansi 0,124 yang berarti tidak signifikan secara statistik. Jadi dalam model ini hanya kemudahan yang berperan secara signifikan dalam mempengaruhi tingkat penggunaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan perbandingan volume dan nominal transaksi skala disesuaikan untuk visualisasi. Yang warna biru merupakan volume transaksi dalam miliar dan yang oranye ini adalah nominal transaksi dalam kali 100 triliun rupiah. Di sini ada terdiri dari ditampilkan 2 batang. Nah, tinggi batang ini mencerminkan nilai skala yang telah disesuaikan agar bisa dibandingkan secara visual. Lalu untuk analisis statistiknya, di tahun 2020 untuk volumenya 124,1 juta miliar dan nominalnya Rp 8,2 triliun. Di tahun 2021 374,7 juta jiwa dan untuk nominal transaksinya 27,6 triliun. Lalu di tahun 2022 1,1 M juta jiwa dan nominalnya itu 100 triliun. Di tahun 2023 makin meningkat lagi 2,14 miliar dan nominal transaksinya itu 226 triliun. Di tahun 2024 seperti yang kita lihat bahwa volume untuk tahun 2024 itu 6,24 miliar jiwa yang menggunakan QRIS dan nominal transaksinya itu 659 triliun. Nah, kedua variabel ini mengalami pertumbuhan eksponensial, terutama dari tahun 2022 ke tahun 2024. Jadi skala disesuaikan agar perbandingan ini tetap seimbang ya. Lalu untuk berikutnya di sini ada perkembangan sistem pembayaran Indonesia dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Di sini ada 2 subplot, ada kiri volume transaksi per tahun dalam juta atau miliar dan yang kanan merupakan nominal transaksi per tahun dalam triliun rupiah. Jadi masing-masing batang diberi label atau nilai eksplisit. Misalnya di sini ada 659,9 triliun di tahun 2024. Nah, dari sini kita belajar statistik yang ditampilkan. Ya. Yang pertama itu pertumbuhan volume dari tahun 2000 sampai 2024. Itu mencapai 4.927,8%. Untuk pertumbuhan nominalnya dari tahun 2020 sampai 2024 itu mencapai 7.938,1%. Lalu rata-rata volumenya per tahun itu mencapai 1.975,76 juta 6 juta jiwa. Lalu
untuk rata-rata nominal per tahun itu mencapai 284,35 triliun. Lalu grafik ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat tinggi dari tahun 2022 ke 2024, baik dari volume maupun nilai uangnya. Jadi volume naik dan dari 1 miliar yaitu tahun 2022 ke 6.024 miliar di tahun 2024, naik 6 kali lipat. Nominal naik dari Rp 100 triliun ke Rp 659, triliun, naik hampir 7 kali lipat. Nah, untuk mengindikasikan adopsi sistem pembayaran digital meningkat drastis. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah jenis data ini kuantitatif dan deret waktu atau time series. Terus teknik visualisasinya itu bar chart atau berkelompok dan terpisah, diberi label nilai. Lalu fungsi statistik ada deskriptif, ada tren, rata-rata, dan pertumbuhan persentase. Lalu tujuan kami menganalisis yaitu menyajikan tren pengguna sistem pembayaran dari si jumlah dan nilai. Lalu hasil utamanya adalah volume dan nominal transaksi naik drastis dari pertumbuhan eksponensial terlihat jelas. Baik, mungkin itu dari saya. Terima kasih.